Wih, Yes. Gokil. Stadion Menteng. Jadi apa sekarang ya? Stadion Menteng ya? Taman Menteng ya? Hotel Formula tuh sebelah dulu. Formula E. Wah, ayolah, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soy sauce. Soy sauce. Apa kabar, Nok? Alhamdulillah sehat. Udah lama. Iya. Barengan. Setengah 11 malam nih, Bos. 11. Pulang kantor nih, Bos. Habis main bola nih sama Shane Patinama. Wih, pindah Persija, tahu nggak lu? Nggak tahu. Wah, Emang ya? nggak update, Bos. Kandangnya Persija dulu. Stadion Menteng. Emang iya, Lebak Bulus kali. Ya kan sebelum Stadion Menteng kan di Jakarta, nggak mungkin Persib di Stadion Menteng. Emang iya. Iyalah. Bisa aja Menteng Persitara. Nggak mungkin bisa ya. lah. Kecuali Persim Menteng. Ya. Ya gitu dah. Iya, emang Shane Patinama pindah Persija? Persija, Shane Patinama. Kenapa? Dah, tanya dia lah, jangan tanya gua. Gajinya gede kali. Iya. Stadion Menteng. Kalau Shane Patinama kan ngincer gaji gitu ya. Kalau soal klub gitu. Nah, kalau lu ngincer apa gue biasanya? Ngincer lu. ngincer lak-lakan lu. Ngincer Kayak gebok. enak banget digebok. Main lempar aja terus gini. Ngincer hidup yang tenang. Aduh. Masa depan yang cerah. Betul. Sama jannah gue. Wih, Wes. amin. Itu ultimate goal ya. Iya. Tapi kan itu suka menjadi pertanyaan orang. kita. Betul. Ya orang umum juga pasti bertanya-tanya kan. Iya. Angkel-angkel. Angkel. Wih. 347. Iya, pertanyaan. Dendi. Apa lagi? Ya, ini timnas Indonesia bagus Oh loh. iya, bagus. Erspo. John Hartman. Pelatih barunya Indonesia. Iya. Sebentar, fokus dulu dong. Orang Inggris. Kebiasaan. Kurang vitamin B pasti. Iya. Kurang fokus makanya. Kurang fokus. Iya. Tadi ngomongin apa? Gue lupa. Jadi pertanyaan menjadi, kita. Iya, pertanyaan kita. Mau jadi apa? Iya, kedepannya bakal gimana? Berkarir terus atau kita switching? Iya kan? Iya sih. Nggak, sebelum itu aja gue masih berpikir. Dulu gue kebayang nggak ya ada di posisi ini bekerja. Ada sebagian orang, teman-teman gue, sebagian orang yang gue kenal gitu. Dia bekerja memang udah sesuai apa yang dia bayangin dari zaman dia kecil tuh. Ya nggak kecil-kecil banget lah, SMP gitu. 2 bulan gitu. Dan naik haji. Ya kan, orang dari SMP itu udah tahu. Ada yang udah kepikiran ya mau jadi apa? Mau jadi ini, jadi dokter gitu teman kita. Oh iya benar. Ya terlepas dia punya inspirasi di lingkungannya. Betul, ya. mendukung lah. Mendukung. Iya. Lo juga kan sebenarnya di lingkungan terdekat lo ada profesi yang memang sudah layak, maksudnya bukan proper. Ada profesi yang memang betul-betul banyak diidamkan sama anak kecil toh. Iya betul. Tapi tidak terinspirasi juga ternyata kan gue. Iya. Iya. Kan pasti ada banyak faktornya tuh. Betul. Gitu. Lu terbayangkan nggak dulu tapi enggak ya? Nggak tahu ya. Gua tuh orangnya juga kadang-kadang mau berubah gitu. Iya. Anak mama paling konsisten. Oh iya. Kebetulan, kan. Setuju sih kalau itu soalnya. Dulu kan mau jadi ABRI. Wah, gak mungkin. ABRI. Itu juga zaman Orde Baru. Gak tahu. Gue dulu nggak kebayang gue pengen jadi apa sih, No. Pas kuliah nggak kebayang gitu ya? Mau masuk kuliah aja gue nggak kebayang masuk fakultas gue yang itu. Oh. Awalnya dulu ya. Itu baru kepikir kayak pas udah mau lulus SMA deh. Baru tuh. Oh. Baru ditanya orang tua mau masuk mana ya? Mana ya? Gue baru si orang komplek gue kuliah di ini fakultas ini. Yaudah deh, gue itu aja gitu. Bukan karena fakultasnya kali ya. Lebih ke karena lokasinya. Oh. Bisa cabut dari area Jakarta nih. Betul. Gitu. Jadi gue nggak kebayang tuh waktu itu kuliah di situ pun. Pada akhirnya gue kerja nggak sesuai sama bidang kuliah gue kan. Bener. Karena pas setelah mendalami kuliah itu
gue kurang kayak kayaknya gue nggak di sini nih gitu. Oh iya. Iya, industrinya kayak nggak di sini nih. Yang gue nggak bisa bilang glamor. Iya, terlalu ke kiri gitu kayaknya. Enggak. Apa ya? Ya harus tampil kan. Iya, benar. Kan profesinya tuh yang harus tampil, harus bisa menjadi citra buat perusahaan gitu, atau lu meng-create event gitu. Nah ternyata gue tuh tidak di situ. Lebih senang yang di belakang layar aja deh, bikin sesuatu yang orang bisa rasain manfaatnya tanpa harus gue tampil gitu ternyata. Iya, bener. Makanya dari dulu sampai sekarang kan most likely gue di belakang, di back office gitu lah. Ya kebayang gitunya aja, baru mulai dapet pas gue sekolah lagi. Oh ya gue pengen, tapi itu kan setelah bertahun-tahun bekerja, ternyata kayaknya gue nyaman nih di sini gitu, baru ngambil. Jadi baru ke gambar belakangan. Sekarang udah tahu berarti apa yang mau lu? Udah sih. Udahnya ini ya. Udahnya apa? Ya. Udah kayak ragu ya. Iya, kayak yakin. Yakin lah. Semenjak menikah gue yakin gue harus sama. Dulu kan belum menikah, santai mau kemana juga gas. Pas udah menikah, hidup ya mungkin pasangan gue yang banyak punya andil, akhirnya gue tahu gue harus kemana gitu. Lo emang butuh diarahkan sih. Iya, bener kali ya Noy. Banyak faktor tuh. Tapi kayaknya kita nggak bisa bahas. Betul. Di sini faktornya kan off cam aja. Tapi lu udah kebayang lo mau jadi apa no? Karena kalau kalau gua kan di terdekat gua nggak ada satu profesi yang mirip kayak, bukan mirip lagi, sama kayak di lo. Tapi gue tidak mau itu. Padahal itu tuh apa namanya ya, profesi bisa dibilang tiap generasi no. Jadi mulai dari Pak D om gue turun ke generasi gue, nanti sepupu gue tuh banyak yang ada di industri itu. Cuman gue kayaknya enggak gitu. Belum dulu deh gitu. Kalau lu kebayang nggak lu mau jadi apa sih? Sekarang ya? Oh dulu pas SMP. Pas SMP. Pas SMP kita main bola ya. Iya, gue sih pengen jadi model ya kalau dulu ya. PMP tapi bebel lah, bukan PMP model. Emang ada? Ada. Kan cuman kapal selam, enggak. Lenjer. Model ada. Wah, kuliner gue agak terbatas nih. Kenalin, Next Carlos. Bayar. Terus gue, karena gue kan dari SMP udah lumayan passionate sama ini ya, seni ya. Oke. Jadi dari dulu tuh gue sebenarnya pengennya ke situ lah arahnya. Terus lulus SMA kan, tadinya gue juga bimbang tuh, maksudnya kuliah apa enggak gitu. Sebenarnya gue emang lu ada fase pengen kuliah atau enggak gitu. Kalau gue ya, cuma kan bokap-nyokap gue tidak mengizinkan gue seperti itu gitu. Atau lo kuliah seni? Pengen juga, kalau itu gue justru lebih pengen, cuma sepertinya tidak diarahkan demikian oleh orang tua gitu. Udah yang lu baru tahu nih, lu ada kepikiran gak mau kuliah, lu fokus ke ada. Ya makanya kan gue nggak begitu berkesenian aja lo tadi gitu. Makanya kan gue nggak begitu ngoyo kan soal yang kayak gitu biasanya, karena gue punya passion yang lain gitu sebenarnya. Pada saat itu ya. Terus mirip tuh kayak lu, ada tetangga gue yang kayaknya lu kenal juga deh harusnya orangnya. Dia kuliah di tempat kampus gue sama. Cuma angkatannya jauh lebih di atas. Dia ngasih abang-abangan Pondok Gede. Abang-abangan Pondok Gede itu. Iya, dia ngasih gue tuh selebaran kampusnya gitu. Dulu sini aja nih, banyak yang berkesenian juga lah intinya di situ. Lu bisa lah di situ masuk. Lu bisa lah. Adek gue kali. Adeknya nggak di situ kan? Adeknya nggak di situ. Beda. Ya udah, singkat cerita, berdasarkan brosur yang gue lihat itu, gue pilih mana ya? Psikologi deh, kayaknya gue masuk di sini dah. Karena apa? Nah, psikologi faktornya adalah satu, gue pikir nggak ada hitungannya boy, maksudnya nggak ada matematika dan sebagainya gitu. Ternyata ada dan susah. Terus yang kedua, gue mikirnya adalah banyak puisi C nih, banyak cewek-cewek. Bukan. Kayaknya nggak cocok sih kalau gue kayak gitu. Gue ganteng banget tuh.
Ya justru Tampang itu juga ada. kesempatannya makin gede kan. Oh, iya, Kayaknya iya jadi sih. minoritas. Ini ditolak kan. Mudah dilihat. Iya, 4 ditolak, 1 diterima gitu. Enggak sih gue. Gue lebih mikirnya adalah kan dulu gue dari sekolah tuh senang mendengar cerita orang sebenarnya. Teman bercerita ke gue tuh senang mendengar. Lo ya. Iya. Mungkin karena tempat bermain dan belajar. Iya. Bobo. Mungkin karena gue di rumah kan paling kecil gue. Nah, gue merasa kurang berperan lah kalau di keluarga tuh. Suara gue yang paling minoritas. Nah, gue pengen kalau di luar di sosial tuh gue lebih berperan. Nah, makanya mungkin itu yang awalnya membuat gue bisa nih harus jadi sosok yang agak lebih dewasa, agak lebih bisa punya peran society. Iya, ngasih sesuatu yang positif gitu. Nah, terus gue mikirnya kayak psikologi nyambung nih kalau gue ke arah sana. Nah, itu pun gue juga gak akhirnya terus ngeliat Mario Teguh juga kan. Kayaknya nih orang bisa. Gue lebih ke Mario Bros sih. Iya, aduh. Kayak bisa gue tukang ledeng kan. Mario Kahitna. Iya. Kan tetap ngomong depan banyak orang. Bener juga. Ya udah, itu habis itu beres kuliah. Tadinya gue masih sempat pengen mengejar cita-cita di seni juga ya. Cuma kan sambil jalan tuh tetap harus penghasilan juga tetap harus ada kan. Nah, kebetulan di satu sisi juga kok skill gue dari SMA sampai lulus kuliah segitu aja. Naiknya terus sedikit gitu. Iya, nggak balance nih. Iya. Ya udahlah. Kerja kan adalah pilihan yang paling logis kan? Iya, pilihan yang paling logis, betul. Dan anak psikologi tuh kalau kerja industri ya pasti kebanyakan jalur paling gampang ke HR. Ya udah, karena zaman dulu mungkin sebagai konteks untuk masuk ke industri, kita ngomong industri dulu ya, musik gitu. Nah, orang kan berkesenian bisa pikirnya jadi aktor, bener-bener. Bisa jadi pelukis, yang ini, yang coklat dimakan Astor. Iya. Apa namanya tadi? Berkesenian kan bisa melukis. Iya bener, bisa melukis lah. Lo ini spesifik dulu pengen jadi musisi gitu. Nah, zaman itu seingat gua untuk punya band dan bisa main di banyak festival, even sampai recording aja lumayan PR tuh ya. Betul. Karena studionya mahal waktu itu. Betul. Lo kalau mau berhasil juga networkingnya juga harus lumayan. Networkingnya juga, terus banyak pengorbanan ya. Duit. Jadi either skill lo bagus, atau lo punya karya yang memang bisa diterima market, atau lo punya link yang linknya memang bagus lah. Memang bagus gitu. Kebetulan kita kebetulan kita kaum mediocre, yang mana kalau kita fokus sama musik, hidup kita nggak bisa bergantung sama orang tua nih. Benar. Jadi tetap kan kalau kita fokus ke musik tapi masih bisa dapat nyumbang dong gitu. Masalahnya enggak kayaknya nggak mungkin. Jadi harus menjalankan beneran kerja, pulang kerja baru manggung. Cuma ya udahlah, seiring waktu berjalan kan akhirnya bukan itulah jalannya lah intinya. Ya udah, terus seiring waktu berjalan ya gue ternyata ya kalau gue sih ngerasa pinter kan ya, lu tahu sendiri lah gue seberapa sih kapasitas otak gue. Cuma di karir ya gue ngerasa alhamdulillah sih dapat aja kesempatannya. Nah itu faktor gue dimanapun gue menjalani itu gue mencoba totalitas aja gitu. Terlepas dari gue bisa atau enggak, gue akan nyoba terus gitu sampai memang benar-benar berhasil. Ya udah, ternyata lama-lama terbangun sendiri. Betul, lumayan bisa membentuk lah dari pengalaman itu sampai ya udah sampai sekarang sih boy gitu. Jadi lo mulai tahu atau mulai yakin kayaknya gue di bidang ini deh, karena lo dari awal kerja sampai sekarang industrinya berubah, tapi role-nya sama nih. Betul. Kalau gue kan loncat-loncat, baru yang paling lumayan lama di sini gitu. Nah ini nih apa? Nah ini aja pemain Portugal nomor 17. Nah nih. Nggak, jadi gue menemukan ada kepuasan itu adalah ini ternyata ya, balik lagi kan tadi gue cerita tuh kalau analisa perkembangan masa kecil gue, ya gue karena anak terakhir gue merasa kurang berperan. Nah ternyata kepuasan gue itu adalah ketika bisa memberi manfaat ke orang dan memang benar terjadi gitu. Nah di bidang ini gue merasa gue bisa banget kayak gitu, ngasih manfaat ke orang. Contohnya contoh sesimpel menemukan
talenta yang sebenarnya tidak dipandang tapi sebenarnya dia punya bakat yang oke gitu. Talent scouting loh ya. Iya, misalkan gitu. Terus dia berhasil masuk, nampak tuh ini bahagia banget gitu. Gue akhirnya bisa nih keterima bekerja di sini gitu. Nampak bahagianya, itu udah kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan kedua adalah ternyata 3 bulan, 6 bulan, setahun berikutnya jadi tuh orang karirnya. Ibarat kata lo nemu POS Posito. Nah itu gue happy tuh sama yang kayak gitu tuh. Alhamdulillah nih, walaupun bukan bermaksud gue jago atau bukan, tapi gue jadi salah satu jalan orang itu. Kan tetap orang itu lagi kan. Jalan orang itu untuk bisa lo ngebantu dia untuk buka pintu lah ya. Itu misalkan. Atau ada perannya juga kalau di HR kan kayak penyelesaian konflik lah misalkan, atau mungkin mapping orang-orang ini kayaknya bagus ya, ini nanti diarahin ke sini karena skillnya dia lebih ke arah sini nih, kita pindahin ke satu tempat yang bikin dia jadi lebih berhasil. Nah itu gue seneng tuh boy kayak gitu. Ngatur lo ya. Ngatur ya. Kasih masukan ke para stakeholder yang lain gitu. Kayak anak lu yang ini butuh diginiin deh. Nah itu gue seneng tuh kayak gitu boy. Udah nonton gitu lu jadi timnya Kluivert aja kemarin lo. Kayaknya si ini bagus ya. Iyalah. Stuck aja jadi. Stuck on you. Kalau gue sih gitu sih boy. Cuma kalau sekarang sih, kalau secara karir atau pekerjaan gitu ya, gue sih justru terbuka sama peluang apapun ya. Maksudnya kalau dikasih exposure untuk melakukan bahkan yang di luar pekerjaan gue kerjain boy. Ini karena sekarang gue terjadi kayak gitu. Gue nggak akan begal. Tergantung kerja apa. Ini Matalah. Matel. Enggak lah. Finance. Boleh aja kalau misalnya memang di. Serius lo? Iya. Boleh aja kalau misalnya memang. Sales dikasih target. Ya gas, tapi kan pasti harus bertahap lah mas. Iya, tapi. Gas gue sih. Coba lo jadi tim sales gitu. Gas gue sih. Jadi lo sekarang justru eksplorasi lo baru keluar di usia kerja yang udah lebih dari 10 tahun? Lebih. Iya, udah 10 tahun baru lo eksplorasi ya? Iya. Nah, gue makanya bersyukur di tempat sekarang tuh banyak hal-hal yang selama ini gue belum pernah kerjain, gue kerjain gitu. Iya. Jadi di satu sisi memang waktu akan banyak tersita, tapi ya pengalaman aja gitu. Akan banyak dapat ilmu-ilmu baru ya? Yoi. Penting tuh ya sebenarnya. Lo tahu banyak hal dalam satu kantor lo, bukan tahu dalam hal kepo urusannya ya, tapi banyak departemen, divisi gitu ya yang harus lu pelajarin. Karena nanti semuanya akan nyambung tuh. Bener. Ya kan? Bener. Kalau lu mau contohnya, lu juga harus tahu nih flow proses di finance seperti apa, flow proses di legal seperti apa gitu. Itu. Ya satu ajaran dari guru kita lah boy. Kan? Guru kita kan ngajarin supaya kita kan berjuang di bidang dan kotak kita masing-masing nih, ya kan. Orang-orang beda-beda nih keahliannya macam-macam. Nah, cuma apapun itu, ya kita kudu maksimal di situ. Jadi titik yang tertingginya tuh gimana caranya? Jadi master di situ. Nah, ya udah, karena gue nggak bisa jadi master di bidang-bidang yang lain, gue harus jadi master di bidang ini. Di bidang ini. Betul. Itu. Jadi yang gue kejar adalah posisi tertinggi di bidang ini tuh apa gitu. Gue kejar tuh. Sampai gue bisa menguasai semua kalian itu gitu. Tapi lu juga akan berusaha untuk menguasai bidang-bidang lainnya. Ya kalau sambil jalan dikasih kesempatan gue hajar aja. Gitu. Tapi fokus lu sekarang adalah di bidang ini, lu akan fokus untuk jadi yang paling master. Betul, paling master. Udah gitu aja. Bagus tuh. Karena HR kan banyak boy sebenarnya. Spektrum tuh banyak. Dan gue di tempat-tempat lain sebelumnya belum pernah. Gue belum pernah ngerjain ini nih. Tapi gue tahu ada orang yang memang spesifik ngerjain itu. Nah, sekarang gue ngerjain gitu. Iya. Gitu. Ya itu untuk men-shape supaya mudah-mudahan gue punya peluang sampai situ sih. Karena kan buat kita kan HR rekrut orang atau HR ngurusin gaji gitu ya. Ternyata banyak hal-hal lain yang dilakukan sama HR ya. Yoi, termasuk tadi tuh ngatur-ngatur dan lain sebagainya, itu bagian dari talent mapping lah gitu-gitu. Gue lumayan belajar dan menikmati akhirnya. Jadi buat
kalau ada teman-teman kita yang masih ragu, apakah ini jalur gua, apakah ini emang jalan gua, apakah gua memang suka di sini, jadi apa no? Jalanin aja, bener. Jalanin aja. Tadi yang Reno udah bilang, berusaha semaksimal mungkin untuk jadi master di bidang yang lagi lo kerjakan. Yoi. Karena kesempatan itu tiba-tiba akan kebuka tuh. Bener. Entah dari mana, bukan entah dari mana, maksudnya Allah akan membuka jalannya tiba-tiba tanpa kita kebayang sebelumnya. Iya. Jadi maksimal aja di bidang yang lagi lo kerjakan. Yoi. Kerjakan semampu kita, sebisa kita. Nanti Insya Allah ya, jalannya kebuka sendiri. Tapi jangan lupa tetap berdoa ya, beribadah gitu. Betul. Ya. Minta bantuannya tetap kalau udah mentok ke pencipta. Biar berkah gitu kerjaan kita. Iya. Jadi berat ngomongnya. Banget bos. Iya. Tapi ngomongin itu gue juga sebenarnya ini berbagi pengalaman sedikit ya. Gue ingat lah pertama kali ngalamin promosi itu kan gue di perusahaan yang dulu sempat kadang-kadang kalau pagi nyamperin tuh. Yang pagi-pagi kita makan nasi uduk pagi-pagi. Iya. Itu kan gue di situ ngebangun karir lumayan jenjangnya lumayan oke lah. Nah sampai ke posisi manajer itu pun sebenarnya ada beberapa teman-teman gue yang potensi boy untuk megang posisi gue ketika itu. Cuma memang gue bukannya bermaksud gimana-gimana, teman-teman gue mungkin jauh lebih skillful gitu ya. Cuma gue ngeliat memang mereka ada kecenderungan milih-milihnya gitu. Ketika misalkan ada project apa gitu, kayak ada keengganannya gitu. Kayaknya gue nggak di sini deh, mendingan si Reno aja misalkan yang ngerjain gitu. Atau harus ini di departemen yang sama. Departemen yang sama, cuma kan HR gue luas tuh ketika itu. Iya. Akhirnya gue banyak megang hal-hal atau bahkan megang user-user yang memang dianggap kadang-kadang agak tricky atau mungkin komunikasinya butuh gimana. Nah itu gue maju di situ. Nah ketika itu GM gue prosesnya adalah ya lu yang gue tunjuk nih untuk ikut seleksi promosi karena proven deh, karena lu udah kerjain banyak project ternyata dan berhadapan dengan berbagai macam jenis user gitu. Itu sih. Jadi itu kebuka sendiri akhirnya. Jadi nggak cuman yang dicari bukan cuman pinter, tapi yang cocok ya. Pinter tapi kalau nggak cocok ya susah. Susah juga. Betul. Gitu. Sama mau sih begitu aja. Kalau lu kadang-kadang tuh disuruh tuh atau ditunjuk untuk jadi suatu project leader atau apapun itu memang berat sih. Maksudnya ada tanggung jawab lebih gitu ya. Cuma kalau lu jalannya tuh ada manfaatnya sendiri nanti pasti gitu. Entah buat karir atau entah buat skill dan lain sebagainya. Gitu aja palingan. Oke lah, Nuk. Ya, jam berapa nih? 11 kurang. Jam 11 kurang. Kita masih nongkrong sampai jam 3. Ya tapi ini jadi pembelajaran juga sih buat gue untuk bisa menjadi maksimal di bidang ini. Iya, gue juga suka handle project-project baru itu. Ada tantangan-tantangan baru sih. Betul. Buat gue. Tapi ya nanti kita ngobrol sama teman-teman yang lebih ini kali ya, yang projectnya benar-benar banyak. Kalau ada kita cari ini teman-teman kita, ngapain gue kasih? Iya, ini memi. Kamera di situ. Iya. Kan banyak tuh orang yang projectnya mungkin kalau lo bidangnya HR walaupun banyak, tapi kan ada orang yang memang projectnya bisa bener-bener lompat-lompat. Betul. Kita carilah kalau ada teman-teman yang mau. Biar nggak berdua doang ini, biar ada orang di sini. Bertiga lah ngobrol gitu kan enak ya. Kalau gini kan kadang-kadang harus buru-buru nyautin aja gitu mau. Padahal ini udah ngantuk. Apa lagi ya? Gitu. Ya udahlah, itu aja. Mungkin teman-teman tetap maksimal dimanapun kalian berada, ya kan. Jadilah yang terbaik harus gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan explore ya. Oke, sampai ketemu di Siniar Jelang Peluang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin.